dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sebagaimana berlangsung. Yang kedua, ibadah Natal. Yang ketiga, pesan dan kesan Natal. Yang keempat, jamuan kasih. Dan yang kelima, penutup. Kita akan masuk dalam acara kita yang kedua, yaitu ibadah Natal yang akan langsung dipimpin oleh PMJ DKI Ebenezer Klaten di tempat ini. Waktu dan tempat kami silakan. Shalom. Kita akan mulai dengan ibadah. Saya akan membacakan tata ibadah. Tata ibadah perayaan Natal Keluarga Besar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong. Negerinya melalui jalan lain. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat kita akan memasuki masa raya. Penantian itu berarti persiapan penantian Kristus sudah dekat. Ada dari minggu penantian ini sudah membawa perubahan dalam hidup kita, ataukah belum sama? Marilah kita terus mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut Juru Selamat. Jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 21 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Keluarga Besar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong ditabiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat, dengarlah nats pembimbing dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian nats pembimbing bagi kita, jemaat Tuhan dipersilakan. Kita akan ada dalam pujian dan pengakuan. Bersorak-soraklah dengan riang di hadapan Allah, lihatlah Rajamu datang. Dia adil dan jaya. Dalam masa raya penantian, kami datang dan mengaku kepada Tuhan. Keangkuhan dan kesombongan pada diri kami, bersihkanlah dosa dan sucikan kehidupan kami, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan.
berdosa di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jemaat sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama dan kedua. Untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Nani
kita akan ada dalam pemasangan lilin. Untuk itu kepada MC dipersilakan. Lilin yang pertama oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, Bapak Eger Sigiman SPM dengan pembakaran lilin kedua oleh Kepala Distrik Lasso Bapak Dance Ulikpa SIP. Pembakaran lilin yang ketiga oleh Ketua PHMC GKI Ebenezer Klaben Bapak Pendeta Peterson J. Wanggai SSI Teol. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita bernyanyi dari judul Jemaat Manfaat hari 31 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Malam Kudus tulisnya. Malam Kudus tulisnya. Dengan penuh kasih berturut-turut diberi kesempatan yang pertama kepada vokal grup PW Ebenezer Klaben dan diikuti oleh vokal grup dari Persekutuan Anak dan Remaja Ebenezer Klaben. Dengarlah dari sana di seberang Yarden, bunyi suara dari seorang nabi, berserulah bagi dunia sekalian bahwa akan datang Tuhan
Berikutnya diberi kesempatan kepada vokal grup dari Persekutuan Anak dan Remaja. Sampaikan kepada paduan suara Persekutuan Anak dan Remaja yang telah mempersembahkan kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati guru sekolah minggu dan juga anak-anak yang telah mempersembahkan kidung pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Persekutuan perayaan Natal, keluarga besar, Badan Pengelola Keuangan,
dan Aset Daerah Kabupaten Sorong bersama-sama dengan Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer Kelaben di hari ini tanggal 10 Desember tahun 2022. Secara bersama-sama kita hendak membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Natal di hari ini. Bacaan firman Tuhan yang saya pilih terdapat di dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 kita baca pada ayat yang pertama. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Yesaya 9 ayat pertama dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan juga tidak terlepas dari tema sentral dalam perayaan Natal untuk tahun 2022 yang ke-12 yang berkata tentang maka pulanglah mereka. Dan firman Tuhan sekali lagi pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada vokal grup PAM Jemaat Ebenezer Kelaben, vokal grup PAM Jemaat Ebenezer Kelaben.
pujian yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Persekutuan Perayaan Natal, keluarga besar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong bersama dengan Jemaat GKI Ebenezer Klaben di hari ini dalam satu sukacita kita boleh ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga di hari ini kita boleh secara bersama-sama mengucap syukur dalam perayaan Natal di hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dari Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, dan juga tema yang menjadi sentral dalam setiap perayaan Natal untuk tahun 2022 ini, yang terangkat dari dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Sekali lagi saya bacakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka dari dua bagian pembacaan firman Tuhan ini, saya memberikan tema renungan dalam perayaan Natal, berjalan dalam pimpinan terang Tuhan. Berjalan di dalam pimpinan terang Tuhan secara bersama-sama. Advent mengajarkan kita tentang menantikan akan kedatangan Tuhan kembali sebagai Raja. Ketika kita ada dalam masa raya Advent yang kedua ini, simbol di mana lilin dua dinyalakan di meja altar, dan arti daripada perayaan Advent yang kedua adalah kesetiaan, adalah cinta kasih, sehingga kita belajar dari Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Dia telah menyatakan kesetiaannya, dia telah menyatakan cinta dan kasihnya kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Karakter Yesus adalah karakter yang setia. Karakter Yesus, karakter yang penuh kasih. Itulah sebuah keteladanan yang patut bagi saya dan saudara, Bapak Ibu, teladani dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Kita tetap setia, kita tetap menyatakan cinta dan kasih kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana subtema kita melalui Natal Yesus Kristus, tekad bersama, baik selaku pemerintah dalam hal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bersama kita di tengah-tengah jemaat, kita terus menyatakan tekad untuk terus membawa pimpinan Tuhan dalam menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab kita bukan mau menyatakan bahwa kita ini hebat atau kita ini mampu, tetapi apa yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita itu bertujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan saja yang terus memimpin kita, karena Tuhan saja yang terus memberikan kemampuan. Tuhan memberkati dalam kehidupan kita. Kiranya terang Yesus Kristus senantiasa menolong kita untuk terus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, untuk
kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita datang kepada pengungutan derma, sekali lagi kesempatan yang berikut ini, atas nama persekutuan dan perayaan Natal di hari ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Guru BPKAD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sorong untuk menyaksikan ilmu pujian bagi kemuliaan nanti. Awal perjalanan
saatnya kita hendak memberikan, menyatakan syukur lewat persembahan yang hendak kita bawa dan kita hantar dan kita persembahkan di saat ini untuk diketahui Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang berada di dalam, nanti langsung bisa diserahkan di tempat kotak yang sudah disediakan. Dengarlah pesan Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan. Dan penebus.
Paduan suara PKB. 3. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa di sorga, Bapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahkan melindungi kami. Sehingga di hari ini dalam satu sukacita ini kami datang, kami ada dalam perayaan Natal dalam kehidupan kami. Kami nyatakan syukur karena sepanjang pemeliharaan Tuhan bagi kami sekalian dalam tugas dan tanggung jawab lakukan peristiwa di hari ini melihat terang yang besar. Mereka yang diam dia dalam ujian yang terakhir ini. Kami majelis jemaat juga sementara akan menjalankan aksi spontanitas lewat kantong-kantong kolektif yang juga akan dijalankan kepada Bapak Ibu. Nyanyian rohani nomor 38 ayat 1 dan 2 sementara duduk ayat 3 kita bangkit berdiri. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dan pergilah
dengan sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, persilakan. Kita akan masuk di dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu ini akan kami berikan kepada Ibu pengacara yang akan melanjutkan acara ini. Waktu dan tempat kami berikan. Kita akan masuk dalam acara yang ketiga, yaitu pesan dan kesan Natal yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, Bapak Eversti Gidipat SEM. Waktu dan tempat kami silakan. Yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ketua PMD Jemaat Ebenezer Kabel, dan seluruh majelis jemaat yang ada, yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu warga jemaat dari pos pelayanan dari Jemaat Ebenezer Kabel, yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Distrik Laso dan Kepala Distrik Serkai, yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pak Sekretaris BPKD, para kabit, Kasubit, dan staf dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, yang saya hormati, kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang tua saya, adik-adik saya, kakak, saudara-saudara kita yang ada hidup di lingkungan Distrik Laso, Serkai, dan juga sekitarnya. Kita hari ini patut mengucap syukur buat Tuhan. Tuhan baik bagi kita, yang menuntun menjaga kita dari bulan Januari tahun ini, tahun 2022, sampai pada Desember. Kita sudah siap-siap memasuki Natal dan tahun baru, sekaligus mengakhiri tahun 2022 ini. Ibadah Natal BPKD bersama sudah tadi disampaikan oleh hamba Tuhan dalam ibadah kehidupan kita hari pasar, terutama mengakhiri tahun ini dengan sehat walafiat, supaya untuk terus memuliakan dan menemukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini bukan Natal yang baru kita lakukan di tahun, kita lakukan Natal di tingkat distrik. Ini sudah terbawa dari era Bapak Pemda Sagrim sebagai Kepala Badan Keuangan. Kita ganti-gantian di distrik dan Natal terus kita lakukan. Kalau ada yang bilang mungkin baru kali ini, tidak. Ini sudah. Kalau 2 tahun biasa kita lakukan di luar, 1 tahun atau 2 tahun kita kembali lakukan di kantor. Setelah itu kita kembali. Dan ini rutin kita lakukan. Dan ini bukan orang bilang kaget-kaget atau apa baru, tidak. Ini kita rutin lakukan. Di masa yang tadi saya sampaikan, Bapak Gubernur Sandi jadi kepala keuangan, itu kita
mungkin masih putar di wilayah selatan dan naik ke atas. Bahwa kali ini kita masuk di Pantura, Pantai Utara. Kita di Kelasok. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa Selengkai hari ini mungkin dapat undian di Selengkai lagi ya. Bapak Selengkai berdoa. Kalau tidak dapat undian di situ ya mungkin di tempat lain Bapak tunggu jadi anda. Natal yang kita lakukan setiap tahun di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu biasanya itu sudah dari pemimpin sebelumnya, artinya kita biasa kalau ada kegiatan di Badan Pengelola Keuangan itu kita sudah bagi, kok kegiatan aku nanti sumbang untuk Natal, begitu kita sudah kasih patok kalau sumbang, kita kumpul-kumpul sehingga pada saat kita melakukan Natal ada sesuatu yang kita harus tinggalkan di tempat di mana kita lakukan Natal. Saya tidak tahu penilaian. Tapi kalau BPKD 12 tahun saya kerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong itu tetap dilakukan. Saya tinggalkan Kabupaten Sorong 8 tahun ke Tamrau, merantau di Tamrau dan 8 tahun terus kembali lagi pulang kampung. Itu tetap, walaupun saya di Tamrau, saya juga dengan teman-teman tetap melakukan Natal. Dan setelah saya kembali, kita sama-sama terus lakukan Natal. Natal itu adalah kita membagi kasih, berjumpa dengan saudara orang tua kita di kampung. Jangan sampai orang berpikir Natal itu bagian dari kampanye yang kita lakukan. Tidak ada kampanye, murni kita lakukan Natal. Jadi begitu. Sebagai Kepala BPKD, lewat pesan-pesan Natal ini saya sampaikan kita semua, mari kita jaga kehidupan persaudaraan kita yang ada di distrik Kelasok, lebih khusus teman kita bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita mendukung program pemerintah daerah, terutama perpanjangan pemerintah daerah itu ada di tingkat distrik dan kampung. Ketika ada program pemerintah di tingkat distrik dan kampung, kita semua, karena gereja kita hidup di dunia ini ada dibilang 3 tunggu ya, tidak bisa pisah. Ada pemerintah, gereja dan adat. Sampai kapan pun kecuali kita mati, baru barang ini berpisah. Selagi kita hidup, 3 hal ini kita padukan. Karena pemerintah mau bergerak di distrik, kalau terapkan adat di gereja sama saja di pemerintah itu tidak dipakai juga. Pada distrik Kelasok kalau bergerak pasti melibatkan tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, itu baru pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Mungkin itu pesan-pesan Natal yang terindah yang bisa saya sampaikan buat kita. Mari kita pulang, maknai firman Tuhan, kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Natal BPKD ini saya sampaikan bahwa bukan hanya kita yang Kristen saja, teman-teman Muslim itu setiap kita Natal mereka hadir dan mereka lah yang paling kerja cukup keras. Teman-teman Muslim, teman-teman staf kita Muslim di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terima kasih buat dukungan teman-teman untuk staf kita dari Muslim. Karena setiap Natal BPKD mereka yang paling kerja keras. Juga bukan hanya kita lakukan Natal aja, kita di Badan Pengelola Keuangan ketika mereka punya hari raya kita juga lakukan halal bihalal dengan mereka. Saya pikir itu bisa saya sampaikan mengakhiri sambutan atau kesan-pesan Natal saya ini. Saya menyampaikan titipan pesan dari Bapak PJ Bupati, menyampaikan mengucapkan selamat merayakan Natal
5 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita sekalian. Terlepas dari pesan-pesan Natal, saya mau sampaikan bahwa kami hadir di Natal di Ebenezer Klaben ini. Kami ada bawa sumbangan itu berupa yang pertama 1 buah genset merek Crispo ya, ada berikan. Saya harap genset ini dijaga dengan baik untuk keperluan baik gereja maupun pemerintah di distrik maupun di Malang. Yang kedua 1 buah pohon Natal dan pernak-pernik Natal. Yang ketiga kain meja altar. Yang keempat 20 kain jendela warna merah. Yang kelima bingkisan Natal untuk diakonia berjumlah 44 orang. Yang keenam bingkisan untuk anak-anak kita. Yang ketujuh 1 buah toa dan kondisinya. Yang ke-8 15 watt lampu 22. Yang ke-9 20 watt lampu 4 buah. Yang ke-10 terpal 8x12 4 buah. Yang ke-11 terpal 6x12 2 buah. Yang ke-12 sumbangan Alkitab dari Ibu Paulina Imbiri. Yang ke-13 sumbangan 2 pot rangkai bunga. Yang ke-14 sumbangan untuk pendeta dan guru jemaat di lingkungan Klason. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya juga akan memberikan sumbangan, ini sedikit menambah panitia pembangunan pagar ya. Nanti Pak Ketua maju ke depan. Baik, kami persilakan ke depan untuk menerima bantuan sumbangan Natal yang sudah dibacakan oleh Bapak Kepala Badan. Simbolis saja, yaitu nanti yang diserahkan itu kain meja altar dan 20 kain jendela. Kepada Ketua PHMJ GKI Ebenezer Klaben. Mari berikan aplaus. Semoga bantuan yang kami berikan menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Kepada Ketua Panitia Pembangunan, silakan ke depan juga. Panitia Pembangunan Pagar Gereja GKI Ebenezer Klaben. Semoga berkenan. Kitab dari Ibu Paulina akan diserahkan langsung oleh Ibu Paulina Indiri. 48 buah dari Ibu Paulina Indiri, Kasubit Ristek pada bidang komunikasi, akuntansi dan pelaporan. Ibu Paulina, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta masih tetap di depan bersama Koordinator Gospel Getsemani Klabasi dan mahasiswa KKL Stef GKI YSKINA Jayapura, adik Fendi Yoel. Dengan kasih kami mohon kepada Bapak Sekretaris, Kepala Bidang Aset, Bapak Osok, untuk menyerahkan kepada Koordinator Gospel Getsemani.
Bapak Kabit Asep, kepada Koordinator Pospel Getsemani Klabes, Bapak Lazarus Koso. Selanjutnya Bapak Kabit Pera, Bapak Welema, Adik Hendy Yoel, mahasiswa KKL STFT ISGKIS KG Jayapura. Daftar nama-nama janda, duda, anak yatim, dan yatim piatu Jemaat Ebenezer Klaten. Ibu Janda Korinani Helen, Ibu Janda Yuliana Pa, Ibu Janda Yakoba Safisa, Ibu Janda Agustina Safisa, Ibu Janda Dormina Mobalen, Ibu Petrosina Mobalen, Ibu Lea Kilala. Duda, Bapak Julius Siwolo, Bapak Peter Pa. Anak yatim piatu, anak Nixon Malak, anak Helena Malak, anak Alvaro Ulimpa, anak Rizal Ulimpa, anak Sakarias Ulimpa, anak Demiris Low, anak Norvin Ulimpa, anak Billy Malak, anak Stephen Ulimpa, anak Bertat Pa, anak Neti Pa, anak David Ulimpa, anak Nehemia Safisa, anak Ishak Safisa, anak Fridolin Ulimpa, anak Geser Ulimpa, anak Sofia Safisa, anak Diana Malak, Charles Ulimpa, Erlisa Ulimpa, Sabira Safisa, Rafael Safisa, Troce Siwolo. Lansia, Bapak Thomas Malak, Bapak Filipus Malak, Bapak David Ulimpa, Bapak Robi Kapisa, Bapak Ulimpa, Bapak Torvinus Safisa, Bernardus Do, Bapak Sulaiman Malak, Bapak Salmon Malak, Bapak Oscar Ulimpa, Bapak Merkianus Pa, Bapak Obed Saun. Di sini kami akan memberikan simbolis saja yang akan maju ke depan 4 orang yang dari janda, duda, anak yatim piatu dan lansia yang hadir. Kesediaan Bapak Distrik Paso, Bapak Distrik Selengkai, jadi bersama bingkisan ada juga bantuan dana, jadi bingkisan dan dana masing-masing kembali lagi satu-satu. Bapak Distrik 1, ini 1. Baik, yang kedua dan bantuan dana. Bapak Ibu nanti